है रज़ाए ज़ाते बारी अब रज़ाए क़ादियाँ। Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video sebelumnya sudah saya sampaikan tentang kedudukan Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhuma serta kecintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka berdua. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan secara ringkas jawaban Hadrat Masih Maud Wasallam, pendiri Jemaat Ahmadiyah, terhadap tuduhan orang-orang kepada Imam Hasan yang mengundurkan diri dari khilafat dan tuduhan pembangkang yang dilayangkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, oleh orang-orang yang jahil terhadap Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah Hadrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu disyahidkan, maka yang menjadi khalifah adalah Hadrat Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Hadrat Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu juga berbaiat kepada Imam Hasan. Namun kemudian dengan pertimbangan yang matang sesuai dengan keadaan saat itu, dengan penuh hikmah, Hadrat Imam Hasan mundur dari khilafat dan berdamai dengan Amir Muawiyah. Dalam perundingan damai itu, Hadrat Imam Husain juga ikut serta dengan beliau. Namun sangat disayangkan sekali, di satu sisi banyak orang yang mencela apa yang dilakukan oleh Imam Hasan ini karena mundur dari khilafat. Kemudian di sisi lain, banyak juga orang atau sebagian orang menuduh, na'udzubillah, Hadrat Imam Husain adalah seorang pembangkang terhadap pemerintah yang sah ketika itu. Berkaitan dengan ini, pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hadrat Masih Maud Wasallam bersabda, menurutku Hadrat Hasan radhiyallahu ta'ala anhu sudah melakukan suatu hal yang bagus dengan mengundurkan diri dari khilafat. Sudah terjadi ribuan pertumpahan darah. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi. Itulah sebabnya beliau berdamai dengan Amir Muawiyah. Karena apa yang dilakukan Hadrat Hasan ini membuat umat Syiah terpukul. Maka dari itu mereka tidak senang sepenuhnya terhadap Imam Hasan. Namun kita memuji keduanya. Sebenarnya setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Hadrat Imam Hasan radhiyallahu ta'ala anhu tidak ingin terjadi perang dan pertumpahan darah antara umat muslim. Beliau lebih memilih damai. Sedangkan Hadrat Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu tidak menyukai berbaiat di tangan seorang fasik dan pendosa. Karena dengan begitu akan timbul kerusakan dalam agama. Niat mereka berdua baik. Innamal a'malu binniyat. Apa yang disampaikan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah ini menandakan kecintaan beliau kepada Hadrat Imam Hasan dan Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari beliau kita mengetahui bahwa apa yang sebenarnya terjadi ketika itu, dan kita juga mengetahui tuduhan yang dilayangkan terhadap Imam Hasan dan Imam Husain tidaklah berdasar sama sekali. Sebagaimana yang beliau sampaikan, Imam Hasan mundur dari khilafat karena beliau tidak ingin terjadi pertumpahan darah di kalangan umat muslim. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa pengunduran diri beliau dari khilafat ini mengandung hikmah yang sangat dalam, yakni pengunduran diri beliau sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Khulafaur Rasyidin ini, khilafat Rasyidah ini hanya akan bertahan selama 30 tahun setelah beliau. Kemudian apa yang dilakukan oleh Hadrat Husain radhiyallahu ta'ala anhu juga merupakan suatu hal yang sangat benar. Karena berbaiat kepada Yazid yang terkutuk justru akan menyebabkan kerugian di dalam Islam. Dan pemilihan Yazid sebagai khalifah berdasarkan wasiat Amir Muawiyah itu sendiri, menurut Khalifah Islam Hadrat Masih Maud radhiyallahu ta'ala anhu adalah suatu kesalahan, adalah suatu kekeliruan yang tidak sesuai dengan kaidah ketika itu. Nah, Hadrat Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu menentang kebatilan. Jadi, kedua imam ini benar pada tempatnya masing-masing. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang terkutuk ini terhadap Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu adalah suatu perbuatan yang tak bisa diampuni. Adalah suatu perbuatan yang tidak bisa ditolerir. Perbuatan yang sangat terkutuk.
Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menulis, suatu kali di dalam bulan Muharram, pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Masih Maud alaihi salatu wassalam sedang berbaring di carpai. Carpai itu sejenis dipan. Beliau memanggil putri beliau Sayyidah Mubarakah Begum Sahibah dan putra beliau Mubarak Ahmad marhum. Beliau bersabda kepada mereka, mari ke sini, aku akan menyampaikan kepada kalian, aku akan perdengarkan kepada kalian tentang Muharram, tentang kisah Muharram. Kemudian beliau alaihissalatu wassalam menyampaikan tentang kisah syahidnya Hadrat Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu dengan penyampaian yang penuh pilu, dengan penyampaian yang penuh kesedihan. Beliau menceritakan kisah itu sambil terus menghapus air mata beliau dengan jari jemari beliau. Setelah menyampaikan kisah yang memilukan itu, beliau alaihissalatu wassalam bersabda dengan penuh gundah, Yazid yang terkutuklah yang telah memerintahkan melakukan kezaliman ini pada cucu Nabi kita, Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan cepat Tuhan telah mencengkeramnya dengan azabnya. Saat itu beliau alaihissalatu wassalam diliputi keadaan yang tak biasa. Beliau begitu gelisah, begitu gundah, membayangkan pensyahidan cucu junjungan beliau yang tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat menyayat hati, yang sangat menyakitkan. Inilah kecintaan pendiri Jemaat Ahmadiyah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ahlul bait beliau, khususnya dalam hal ini Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga dalam gubahan syair Farsinya, beliau alaihissalatu wassalam bersabda, Jano dilam fidaye jamale Muhammadas, khakam nisar kucaye ale Muhammadas. Nyawa dan hatiku setia pada nabiku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan debu-debu tubuhku kukurbankan untuk lorong-lorong keluarga nabiku Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Dalam pembahasan tentang peristiwa Karbala, Khalifah Islam Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi rahimahullah ta'ala dan Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis ayadallah ta'ala bin Nasirul Aziz menyampaikan kepada kita semua, memerintahkan jemaat beliau untuk banyak-banyak berselawat kepada Rasulullah SAW, kepada ahli beliau, kepada keturunan beliau, baik keturunan jasmani maupun keturunan rohani beliau, khususnya di bulan Muharram ini. Beliau menyampaikan bahwa orang-orang, saudara-saudara muslim yang lain mungkin memperingati kesedihan ini, kepiluan ini dengan cara mereka masing-masing, tetapi kita Jemaat Ahmadiyah sebagai pengikut sejati Rasulullah SAW dan pencinta sejati beliau serta ahlul bait beliau memperingati kesedihan ini dengan cara menyampaikan selawat sebanyak-banyaknya kepada beliau dan ahli beliau, baik ahli atau keturunan secara jasmani maupun rohani, sebagai obat pelipur lara bagi kita atas kejadian yang sangat memilukan ini. Sekarang bagaimana kisah peristiwa Karbala, yakni peristiwa syahidnya Hadrat Imam Husain radhiyallahu ta'ala anhu, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang terkutuk, khususnya Yazid yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi terhadap Imam Husain di padang Karbala. Simak penjelasannya pada video selanjutnya. Insyaallah ta'ala akan saya bahas di dalam video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.